Selamat siang. Selamat siang. Saya dengan Kristen. Oh ya, silahkan duduk. Saya Angela Polisi. Oke, selamat datang. Selamat jumpa. Ya, duduk silahkan. Bagaimana, Dek? Kami dari kelas 11 bisnis digital ingin mengganggu untuk mau bertanya tentang berkaitannya dengan gereja. Itu tentang apa saja itu? Apa yang suster pahami tentang kamu? Kaum awam. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, kaum awam itu adalah pribadi-pribadi yang sudah menjadi anggota gereja, yang dimana mereka memiliki tugas perutusan sejak dalam menerima sakramen permandian untuk menjalankan misi atau karya Allah di tengah dunia atau di tengah masyarakat. Itu menurut saya pribadi, pemahaman pribadi saya. Seperti itu. Ada lagi? Apa makna kerasulan awam? Nah, kalau kerasulan awam atau yang disebut dengan kerawam itu adalah anggota umat Allah yang mempunyai martabat yang sama dengan kaum klerus atau biaran-biarawati, di mana mereka semua itu mempunyai tugas dan misi dari Yesus. Seperti yang tadi saya katakan, misi dari Yesus sejak penerimaan sakramen permandian untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Seperti itu. Dari saya, apa yang suster pahami tentang kaum awam? Nah, tadi saya sudah jawab ya. Mungkin ciri khasnya ya. Nah, ciri khasnya itu menjalankan segala macam tugas. Tadi kalau yang tentang pemahaman kerasulan awam tadi saya sudah jawab. Tapi kalau ciri khas dari hukum gereja ya, yang saya sebenarnya tadi mau jawab ke kamu itu, salah satunya itu menjalankan segala macam tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka di dalam masyarakat atau lingkungan hidup lingkungan bersosial, di mana contoh seperti kalau kita di dalam salah satu tugas kerasulan awam itu kita ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan rekoleksi di lingkungan atau di sekolah, lalu ada kegiatan-kegiatan rohani seperti PHS-THM, ada juga kerja bakti sosial yang kita lakukan baik di lingkup gereja maupun lingkup masyarakat sebagai bentuk dari dari kita kalau aksi puasa pembangunan, saat kita kegiatan aksi itu pembinaan, lalu ada aksionnya. Nah, kita ada pembersihan lingkungan sekitar seperti yang gereja sementara ini menyuarakan tentang Laudato Si, artinya cinta akan lingkungan hidup. Lalu kita di situ itu kita ciri-ciri kita sebagai orang yang diutus, orang yang secara tidak langsung mewartakan kerajaan Allah, keselamatan akan diri manusia dan alam sekitar. Itu yang sebenarnya yang kenapa dikatakan bahwa berada di kaum awam itu adalah tugas perutusan karya keselamatan yang dipercayakan Tuhan Allah di dalam seluruh kehidupan nyata. Kehidupan nyata artinya kita mewartakan menjadi saksi Kristus itu bukan hanya kita bilang saya hanya berdoa sangat penting ya, saya tidak mengatakan berdoa sangat penting, kita mendoakan orang lain, kita mendoakan sesama kita, tetapi kita juga harus di dalam keluarga itu
salah satu juga aksi nyata yang sangat penting adalah selain kita berdoa sebagai anggota umat Allah, kita juga harus betul-betul menjadi orang yang membawa damai dan sukacita di tengah dunia. Karena Yesus mengatakan hukum yang paling terbesar itu apa? Cinta kasih. Orang Katolik kalau hidup tanpa cinta kasih itu no, ya kan? Nah, jadi kita setidaknya kita memiliki cinta kasih, kedamaian dalam hati, sehingga kalau kita sebagai siswa-siswi, kalau kita memiliki cinta kasih, ketika temanmu mengalami kesulitan, di situ kamu membantu. Itu salah satu pewartaan, salah satu kamu menjadi seorang pewarta. Artinya kamu menjadi seorang awam yang baik. Awam yang baik itu bukan hanya bapak mama kita, no. Awam yang baik itu termasuk kita ini. Kalian ketika kalian ada yang tinggal di asrama atau saya contohkan yang setiap hari ya, yang di asrama mereka ambil bagian di tanggung menyanyi selama 1 minggu, lalu menjadi lektor, lalu menjadi Miss Dinar. Nah itu salah satu bentuk kita sebagai kaum awam yang diutus oleh Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan dengan membantu imam di selain kita kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan secara publik, secara umum. Ada lagi? Ada lagi suster dari saya. Apa tugas kerasulan awam? Nah, tugas kerasulan awam yang seperti yang saya sudah jelaskan. Kalau kalau kita mau lihat secara umum yang selama ini terjadi itu, tugas kerasulan awam itu seperti kalau bagian-bagian orang katekis, mereka itu biasanya melakukan pembinaan, memberi pembinaan, mempersiapkan seperti kalau bagian katekis ya, khusus katekis, mereka bisa mempersiapkan anak-anak yang mau sambut baru, guru-guru agama. Katekis di sini adalah mereka-mereka yang sekolah khusus tentang keagamaan ya, itu mereka biasanya mempersiapkan mereka yang mau calon sambut baru, calon baptis, lalu ada calon krisma, penerimaan krisma mereka persiapkan. Pokoknya penerimaan sakramen itu biasanya tugas katekis untuk mempersiapkan mereka. Selain para frater, para suster, dan para imam yang mempersiapkan, ada juga kita para katekis yang biasa mempersiapkan. Tetapi selain dari tugas-tugas para katekis yang sebagai tanda kutip sebagai kaum awam, ada juga yang kita lakukan yaitu umat Allah pada umumnya, seperti kegiatan menyanyi, latihan kor bersama yang kalian biasa tanggung. Itu bagian dari kaum awam, kerasulan awam, tugas dari kerasulan awam. Atau kalian datang kerja bakti, bersihkan gereja, bersihkan kalian punya lingkungan, itu juga salah satu bentuk kesaksian yang tidak dilakukan oleh orang lain mungkin, atau agama lain mungkin. Dan itu disadari sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Karena ketika dunia ini hancur, kita pun akan hancur. Maka kita menyelamatkan dunia dengan cara seperti itu. Kerja bakti, membersihkan lingkungan, kita menjaga pola hidup sehat, itu di dalam lingkungan sosial. Bukan hanya dilakukan oleh kaum klerus atau birawati yang ada, tetapi dilakukan juga oleh kaum awam. Nah, itu yang mungkin saya bisa tambahkan ke kalian, yang bisa memperjelas kalian. Tapi saya juga tidak tahu apakah kalian bisa ada gambaran sedikit, mengerti tidak? Kalau kalian sudah mengerti, baik. Masih ada tambahan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih banyak. Saya juga merasa bahwa kalian hari ini hadir sebagai berkat untuk saya, menambah wawasan. Saya juga belajar dari kalian. Terima kasih untuk kepercayaan guru kalian yang sudah mengutus kalian ke sini untuk mewawancari saya. Salam untuk Bapak Ibu, dan juga semoga kalian
atau jawaban-jawaban saya ini bukan hanya sekedar teori untuk kalian dapat nilai, tetapi ini juga bisa membantu kalian untuk nanti kalau saya pulang ke rumah, saya di paroki, saya bisa menawarkan diri untuk jadi lektor deh, atau saya bisa menawarkan diri untuk jadi misdinar, atau juga saya bisa saya kalau ada latihan kor saya mau ikut deh, mau terlibat sebagai bentuk dari aksi dari saya punya pembelajaran di SMK ini, seperti itu. Karena kalau kita hanya belajar teori tidak cukup, tapi kita harus sampai pada tingkat aksi nyata, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Kalau memang sudah tidak ada yang kalian mau bicarakan, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Suster. Oke. Kalian mudah-mudahan jadi ya. Amin. Berhasil, sukses.